Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang untuk anak-anak. Alhamdulillah, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah semua baik-baik saja. Semoga kalian semua bisa jaga kesehatan agar bisa mencari ilmu sampai nanti sepanjang masa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan doa suratul Fatihah, dengan harap mudah-mudahan nanti dipermudahkan oleh Allah untuk mencari ilmu. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita absen terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Ahmad Zainuri hadir? Hadir. Nadia Salsabila? Hadir. Fiona Ajeng? Hadir. Fitri Rahayu? Hadir. Ahmad Dahlan? Hadir. Hadir semua ya. Oke. Mari kita mulai pelajaran hari ini tentang akhlak terpuji. Tujuan saya pelajaran akhlak terpuji ini karena apa? Setiap hari kita melakukan akhlak terpuji. Jadi kita terapkan di sehari-hari, misalnya seperti kita harus berhusnudon, berikhtiar, bertawakal, sabar, itu termasuk juga akhlak terpuji. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, kita kemarin membahas tentang husnudon. Apa itu husnudon? Husnudon itu berprasangka baik. Ya, materi kita hari ini masih belum jauh tentang akhlak terpuji, yaitu kita membahas tentang yang pertama ikhtiar dan tawakal. Nah, ada yang tahu ikhtiar itu apa? Ayo, ada yang tahu apa itu ikhtiar? Ikhtiar berasal dari bahasa Arab. Ikhtaro, yakhtaru, ikhtiaron. Ikhtiar berarti memilih atau mencari sesuatu yang lebih baik. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin memperbaiki diri dari kemarin bisa lebih baik untuk hari ini, dan hari ini dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Seperti itu. Menurut istilah, berusaha dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk meraih suatu harapan dan keinginan yang dicita-citakan. Ikhtiar juga dapat diartikan sebagai usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita di kehidupan sehari-hari ini kita harus berikhtiar, berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti halnya contoh dalam masa yang sekarang banyak anak yang pacaran. Kita ada nih cerita, suatu hari cowok itu nembak ke cewek ini. Ternyata cewek itu menolaknya. Dan di hari-hari berikutnya cowok itu mengejar lagi untuk cewek, dan cewek itu menolaknya lagi dan terus berusaha. Akhirnya cowok itu menembak lagi si perempuan itu tadi, dan perempuan itu putus asa, akhirnya menerima si cowok itu tadi. Itu adalah bentuk suatu ikhtiar yang dilakukan oleh cowok. Jadi jangan melakukan sekali dua kali, lakukan terus, berusaha terus, ikhtiar. Seperti itu. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
lahu mu'aqibatum min baini yadayhi min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Kita garis bawahi ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib kita, sedangkan kita itu tidak berusaha untuk mengubah nasib diri kita sendiri. Jadi kita berusaha mengubah diri kita sendiri agar Allah mengubah nasib kita menjadi yang lebih baik lagi. Bentuk-bentuk ikhtiar. Yang pertama, mau bekerja keras dalam mencapai suatu harapan dan cita-cita. Jadi kita setiap hari harus bekerja keras untuk mencapai apa yang kita cita-citakan agar segera tercapai. Yang kedua, selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Kita jangan mudah putus asa, kita harus bersemangat terus untuk menghadapi kehidupan ini yang berliku-liku dengan semua masalah. Yang ketiga, tidak mudah menyerah dan putus asa. Yang keempat, disiplin dan penuh tanggung jawab. Kita selain ikhtiar harus disiplin waktu dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Selanjutnya, giat bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kita harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Selanjutnya, rajin berlatih dan belajar agar bisa meraih apa yang diinginkan. Jadi kita harus bekerja terus, ingin belajar agar bisa meraih apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan. Seperti itu. Selanjutnya, dampak positif dari ikhtiar. Yang pertama, terhindar dari sikap malas. Jadi kalau kita ikhtiar, ini dampak positifnya itu kita itu selalu mengerjakan hal-hal yang positif. Jadi kita tidak malas, tidak mager-mageran, tidak tidur-tiduran. Kalau kita seperti itu ya ketinggalan zaman. Selanjutnya, dapat mengambil hikmah dari setiap usaha yang dilakukan. Pasti semua usaha yang kita lakukan pasti ada hikmahnya. Seperti itu. Selanjutnya, memberikan contoh tauladan bagi orang lain. Terus mendapat kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhtiar ini termasuk akhlak terpuji, jadi kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, merasa batinnya puas karena mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi kita itu sudah merasa puas karena sudah memenuhi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia karena sikapnya. Karena sikap ikhtiar ini adalah sikap yang positif, jadi kita terhormat dalam pandangan Allah dan juga pandangan dari manusia di sekitar kita. Selanjutnya, dapat berlaku hemat dan dalam membelanjakan hartanya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam bahasan selanjutnya yaitu tawakal, apakah semua paham tentang bab ikhtiar tadi? Semuanya pada paham ya? Oke, kita lanjut pada bahasan selanjutnya yaitu tawakal. Ada yang tahu apa itu tawakal? Tawakal itu berasal dari bahasa Arab wakala, yang berarti mewakilkan atau menyerahkan diri. Saya mau tanya ini, apa bedanya pasrah sama tawakal? Ada yang tahu? Ya, jadi pasrah itu kita tidak berusaha sama sekali.
Tapi kalau tawakal, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, terus hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bedanya pasrah sama tawakal, jangan salah paham. Ada yang bilang pasrah itu sama saja dengan tawakal, beda. Kalau pasrah itu tadi apa? Belum berusaha atau tidak berusaha sama sekali, sedangkan tawakal itu kita serahkan semua hasil apa yang kita usahakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara terminologi, tawakal berarti menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara sungguh-sungguh dan dengan segenap keyakinan bahwa semua ketetapan Allah adalah yang terbaik. Jadi kita harus yakin dan benar-benar yakin kalau kita sudah usaha semaksimal mungkin, terus kita serahkan semuanya kepada Allah agar Allah yang menentukan yang terbaik. Jadi Allah sudah tahu skenario apa yang terbaik untuk kita. Jadi dulu ada cerita pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada waktu itu Sungai Nil itu kering dan tidak sampai ke ladang sawahnya pada masa Umar bin Khattab. Nah, pada masa itu gubernur Mesir Amr bin As mengirim surat ke Umar bin Khattab yang isinya, "Wahai Amirul Mukminin, masyarakat Mesir sekarang mengalami kesusahan karena Sungai Nil kering dan airnya tidak sampai di ladang-ladangnya masyarakat Mesir. Jadi saya mohon untuk bantuan dari pusatnya." Begitu surat itu sampai di Amirul Mukminin Umar bin Khattab membalas surat itu dengan doa, "Ya Allah, bantulah masyarakat Mesir karena ladang mereka sedang kekeringan." Baru surat itu sudah tersampai di Amr bin As dan membacanya, Ya Allah berilah pertolongan untuk masyarakat Mesir karena masyarakat Mesir kesusahan dalam ladang-ladangnya sedang kekeringan. Pada waktu itu langsung turun hujan. Begitu hebatnya kita mengandalkan doa setelah kita ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Makanya kita serahkan semuanya kepada Allah, biar Allah yang mengatur semuanya. Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Artinya, dan Dia memberinya rizki dan dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Kita garis bawahi, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Pastinya yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bentuk-bentuk tawakal. Yang pertama, melakukan sesuatu atas dasar niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sesuatu niat dengan ibadah kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan apa yang kita pasrahkan, dengan apa yang kita usahakan terus kita pasrahkan kepada Allah, pasti Allah mengabulkan yang terbaik untuk kita. Selanjutnya, tidak menggantungkan keberhasilan suatu usaha kepada selain Allah. Jadi kita pasrahkan semuanya kepada Allah, jangan kepada orang lain. Karena kita kalau pasrah kepada Allah, pasti hasilnya yang terbaik. Seperti itu. Selanjutnya, bersikap pasrah dan menerima apapun. Kita harus menerima apapun yang diberikan Allah untuk kita, karena itu yang terbaik untuk Allah, bukan apa yang terbaik menurut kita. Jadi Allah yang maha mengetahui segalanya.
Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak atau keinginan kepada siapapun dan pihak manapun. Bersikap tegar dan tenang, baik dalam menerima keberhasilan maupun kegagalan. Jadi setiap kehidupan kita pasti ada yang namanya kegagalan. Tapi kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan, dan yakinlah kita pasrah kepada Allah dan terus berusaha agar usaha kita berhasil dan Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Selanjutnya, dampak positif dari tawakal. Yang pertama, memperoleh kepuasan batin. Karena keberhasilan usahanya mendapat ridho dari Allah, kita merasa puas karena apa yang kita pasrahkan terpenuhi dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperoleh ketenangan jiwa karena dekat dengan Allah yang mengatur segala-galanya. Jadi kita merasa tenang karena dekat dengan Sang Maha Menciptakan dan mengatur segala-galanya yang terbaik untuk kita. Mendapat keteguhan hati. Oke, sebelum ditutup, apa ada yang ditanyakan untuk tawakal? Semua paham ya? Oke, sebelum pelajaran ini ditutup, saya akan membentuk kelompok yang pertama ya, untuk Fitri sama Fiona kelompok pertama, untuk Ahmad Dahlan sama Ahmad Zainuri kelompok kedua. Jadi yang pertama membahas tentang ikhtiar, kelompok kedua membahas tentang tawakal. Kita presentasikan untuk minggu depan. Oke, ada yang tahu kesimpulan apa yang saya jelaskan materi pada hari ini? Ya, apa kesimpulannya? Iya, betul sekali. Ada lagi yang mau? Ya, jadi kesimpulannya yaitu kita ini sebelum pasrah kepada Allah, sebelum kita tawakal kepada Allah, kita harus ikhtiar terlebih dahulu. Karena apa? Kita tanpa usaha kita pasarkan langsung pada Allah, itu sama saja kita bohong karena kita tidak berusaha sama sekali. Jadi kita harus berusaha dulu, berusaha semaksimal mungkin. Setelah itu hasilnya kita pasarkan kepada Allah. Pasti Allah memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, karena ikhtiar dan tawakal itu tidak jauh dengan kehidupan sehari-hari kita. Kita sehari-hari harus berikhtiar menjadi lebih baik lagi dari hari kemarin, dan besok harus lebih baik lagi daripada hari ini. Jadi setelah itu kita pasrahkan kepada Allah, hasilnya semoga yang terbaik. Pasti Allah juga mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Marilah kita tutup materi hari ini dengan kafaratul majelis. Semoga apa yang kita cari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila tadi saya dalam menjelaskan membuat perasaan kalian tersinggung. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.